Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Hakim dari Prodi Sejarah Peradaban Islam kelas C dengan NIM 53010200080. Pengertian Khulafaur Ar-Rasyidin. Al-Khulafaur Ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah dari orang-orang muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Pengertian khalifah. Khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya, dan secara kondisional juga menggantikan sebagai penguasa sebuah identitas kedaulatan Islam atau sebuah negara. Khalifah tersendiri dalam umat muslim dikenal ada 4, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Khalifah Umar ibnu Al-Khattab, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dari semua khalifah itu sangat penting dalam perjalanan Islam menuju yang lebih baik dan lebih modern. Maka, simak lebih lanjut materi berikutnya. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memerintah pada 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Julukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Julukannya adalah Bapak Pemagi, karena dari pagi-pagi betul ia memeluk agama Islam. Gelar As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama pada saat Isra Mi'raj terjadi. Pemilihan sebagai khalifah. Ketika Nabi wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya. Beliau menyerahkan itu kepada kaum muslimin itu sendiri. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh muhajirin dan ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah cukup alot karena masing-masing pihak, baik muhajirin maupun ansor, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun, dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Alasan kenapa Abu Bakar yang dipilih? Alasannya sangat sederhana namun juga sangat mendasar. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar yang tinggi mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan memilihnya. Masa awal pemerintahan dari Abu Bakar As-Siddiq. Pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dengan enggan membayar zakat. Karena hal inilah, khalifah lebih memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak.
Maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Dalam insiden itu, banyak para hufadzil Quran yang mati syahid. Kemudian karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kepemimpinan Abu Bakar. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagai pada masa Rasulullah, bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Seperti juga Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Yang kedua, Khalifah Umar ibnu Al-Khattab atau yang biasa disebut Khalifah Umar bin Khattab yang memerintah pada 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Pemilihan Umar sebagai khalifah. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya. Pilihan beliau jatuh pada Umar ibnu Al-Khattab. Masa pemerintahan Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil, usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang, serta mendapatkan nama yang sangat terkenal dan sangat disegani oleh kaum-kaum yang lain, terutama kaum Quraisy. Wilayah-wilayah perluasan dalam masa Umar bin Khattab. Wilayah Islam pada masa Umar meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Wafatnya Umar bin Khattab pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Selama pemerintahan Umar bin Khattab, beliau dikenal sebagai seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara yang dipimpinnya. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Pemilihan Khalifah Utsman bin Affan melalui persaingan yang ketat dengan Ali, tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab akhirnya memberi mandat kekhalifahan pada Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan.
masa pemerintahannya adalah yang paling lama, yaitu 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses bagi beliau. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahannya Utsman bin Affan menjadi 2 periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan 6 tahun berikutnya adalah masa yang buruk, yang membuat kekecewaan banyak rakyatnya pada masa Utsman adalah pemberian kedudukan yang tinggi kepada anggota keluarganya, itu membuat kemarahan publik dan membuat tidak sukanya banyak pihak-pihak yang menentang Utsman. Adapun prestasi yang sangat penting adalah penulisan kembali Al-Quran yang sebelumnya sudah dilakukan pada masa Abu Bakar, yang membuat apresiasi banyak rakyat-rakyatnya dan bermanfaat bagi umat muslim di berbagai penjuru dunia hingga saat ini. Wafatnya Utsman bin Affan. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah sampai atau 655 Masehi, ketika pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memerintah pada 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Pemberontak yang saat itu menguasai Madinah, yang sebelumnya memberontak pemerintahan Utsman, tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi oleh Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka karena Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaannya pun ikut memberontak pada Ali. Perang antar kubu. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah peristiwa yang terjadi dan bernama Perang antar kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini disebut sebagai Perang Siffin. Seusai perang dan terjadi perundingan,
Abu Musa sebagai yang tertua dipersilakan untuk berbicara terlebih dahulu. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara mereka berdua, Abu Musa menyatakan pemberhentian Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan urusan penggantiannya pada kaum muslimin. Wafatnya Ali bin Abi Thalib pada 24 Januari 661 Masehi, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut yang mengenai otaknya diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, Abd al-Rahman bin Muljam, yang ingin membalas dendam dengan kematian keluarga seorang wanita temannya yang terbunuh di Nahrawan. Yang kelima, kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Muslim. Islam pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Al-Khulafa Ar-Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antar mereka. Masa pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luasnya kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran, yaitu masa Utsman. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai. Faktor penyebab ekspansi pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin begitu cepat. Yang pertama, Islam di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. Yang kedua, dalam dada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertanam keyakinan yang sangat kuat tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, pertentangan aliran agama di wilayah Zaitun mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Yang keempat, Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dan masuk Islam. Yang kelima, bangsa Sami di Syria dan Palestina dan bangsa Hani di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat daripada bangsa Eropa Bizantium yang memerintah mereka. Yang keenam, Mesir, Syria, dan Irak adalah daerah-daerah yang kaya. Kekayaan itu membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh. Kesimpulan dari materi ini adalah Khulafaur Rasyidin menurut bahasa artinya para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah yaitu para khalifah atau yang disebut pemimpin umat Islam yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara setelah Rasulullah wafat. Pengangkatan seorang pemimpin
pemimpin atas dasar musyawarah yang dilakukan demokratis sesudah wafatnya Nabi. Dengan wafatnya Khalifah Ali, maka pemerintahan Khulafaur Ar-Rasyidin telah usai, karena sesudah itu pemerintah Islam dipegang oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan secara turun-temurun, sehingga disebut Daulat atau Bani Umayyah. Dan ada kesimpulan, yaitu yang pertama, perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin mengalami kemajuan yang pesat. Yang kedua, umat Islam betul-betul masih berpegang kepada tali agama Allah yang lurus. Yang ketiga, di samping perkembangan peradaban Islam yang pesat pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin juga terdapat banyak hambatan. Yang keempat, usaha-usaha yang dilakukan umat Islam dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin sangat susah, tapi tetap ada jalan keluarnya. Sekian dari materi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.